Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ini. Terhubung ini bulan Ramadan yang bulan suci, bulan puasa. Jadi begini saudaraku, karena ada pertanyaan lagi, saya mau angkat ini agak panjang, satu lembar penuh ya. Ini satu lembar penuh saudaraku, saya mau angkat ini pertanyaan saudara kita karena memang sudah lama menunggu, karena memang saya janji tanggal 7 tayang ya. Tetapi keterlambatannya mohon maaf saudaraku ya, karena videonya tayang tanggal 8 karena ya maklumlah saudaraku ya, maklumi saja. Tetap saya angkat itu videonya, cepat atau lambat tetap saya angkat saudaraku, karena banyak sekali pertanyaan di bawah kolom komentar yang semua mau diberikan pencerahan, penjelasan ya. Jadi saya akan angkat ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita. Ini jauh, ini menyeberang lautan NTB, Nusa Tenggara Barat ya. Jadi ini saya syukuri saudaraku karena sudah banyak pertanyaan lagi masuk mengenai adanya ruangan RBW-nya. Begitu yang paling banyak itu yang pemula, yang paling banyak yang pemula, yang gagal, yang merehab bangunannya kembali, mengenai adanya suara, mengenai adanya sekat lar ya, luar antar lubang, lubang antar ruang. Itu yang paling banyak yang mengeluh mengenai adanya media kolam baskon. Itu yang paling banyak yang ada di bawah kolom komentar saya. Ya, semua mau dituntung saudaraku ya. Ya, insya Allah semampu saya menuntung. Insya Allah saya akan tuntung dari belakang. Saya akan berikan motivasi, inspirasi ke saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, silakan tonton video ini. Saya akan bacakan dulu ya. Ini pertanyaan saudara karena agak panjang ya. Bukan lagi agak panjang, tapi memang panjang, satu lembar. Coba ini saudaraku, ini satu lembar ini. Ini mau dijelaskan ini ya. Jadi oke saudaraku, saya akan bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Saya dari NTB. Tempatnya Pulau Sumbawa. Ingin bertanya ke guru, ukuran RBW saya 6x8, 2 lantai. Usia 2 tahun lebih. Cara panen selektif ya, cara panen selektifnya maksudnya yang efektif ya, maksud saudara kita ini per bulan ya, per bulan, dan sudah dihuni walet sekitar 400, sudah dihuni walet sekitar 400. Panennya sekitar 3 sampai 4 ons. Sudah berjalan 1 tahun panennya. Berarti saudara kita ini sudah panen selama berjalan 1 tahun. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya guru, apakah sudah layak panennya sementara usia RBW masih belia? Sepertinya saya sebutkan di atas, dan ada sebagai kecil papan sirip tidak mau burung walet buat sarang. Ini payah lagi saudaraku ya. Ini walet buat, ada sebagian sirip tidak mau ditempati walet buat sarang. Ini maksud saudara kita. Padahal jaraknya berdekatan. Mohon bimbingannya guru, mohon bimbingannya. Cara mengatasinya gimana? Tolong dibimbing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saudaraku. Ini saya akan menjelaskan secara mendetail, secara transparan mengenai adanya gedung rumahan saudara kita ini di luar sana. Jadi mengenai adanya sarang saudaraku, karena ini sudah berkisar 2 tahun umurnya, umur gedung saudara itu sangat menunjang karena sudah mengambil sarang 3 sampai 4 ons. Bahasa 3 sampai 4 ons itu berarti kurang lebih 70 sampai 80-an sarang. Itu tidak lari dari situ. Hitungannya kalau panen per bulan. Jadi mengenai adanya panen saudaraku ya, karena di sini sudah ambil 3 sampai 4 ons ya. Hanya saya tidak tahu di sini berapa kali panen dalam apakah panennya per bulan atau per 1,5 bulan atau per 2 bulan. Tergantung dari saudara.
mengenai adanya panen saudaraku tidak jadi masalah, tetapi yang diutamakan itu adalah koloninya dulu. Tidak apa-apa panen saudaraku, lihat yang mana yang kosong saudara bisa ambil. Karena ada video saya itu sudah tayang saudaraku ya, dulunya itu 50 dia punya sarang sampai karena dia tidak buka sarangnya sampai sudah ratusan di dalam. Nanti setelah habis Lebaran Idul Adha nanti dia akan buka. Itu dia ngikuti arahan saya karena dia katakan saya tidak panen dulu guru karena saya ikuti sarang guru, nanti saya panen kalau udah banyak terbukti ya. Tetapi kan beda-beda saudaraku, beda-beda cara saudara kita panen di luar lapangan yang di RBW masing-masing. Ya wajar saudaraku, sebenarnya ini kalau buru maksud saya sebenarnya kalau 400 itu dihuni walet sekitar 400 ya, panennya sekitar 3 ons itu. Pelan-pelan cara panennya saudaraku, atur waktu panen, jangan terlalu mepet cara panennya karena ini burung ini belum terlalu padat ya, masih ada rasa stres itu burung walet ini dari saudara kita dari NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Tolong ya saudaraku disimak itu videonya, ikuti selalu video itu, ikuti panduan saya, arahan saya. Insya Allah saudara akan mapan ke depannya, waletnya akan berkeloni, populasinya menambah. Yang penting cara panennya diatur. Yang mana yang saya katakan cara panennya diatur, jangan panen terlalu mepet, jangan panen terlalu terburu-buru saudaraku ya. Ya memang saya tidak salahkan apabila ada sarang di dalam saudara mau panen tidak jadi masalah, tetapi adakan dulu koloninya walet, populasinya walet, karena itu yang kita inginkan sarang. Sedangkan sarang itu meloncat itu sarang, kita bisa panen adanya itu koloni, populasi. Gimana caranya kita mau panen banyak saudaraku sampai kilo? Kalau seumpamanya saudara itu selalu panen, ada bahasa panen paksa. Karena ini umur ini saudaraku, umur bangunannya baru 2 tahun. Ya, jadi tidak jadi masalah saudara panen, tapi lihat juga waktu, lihat keadaannya itu sarang di dalam. Jangan sampai belum ditempati bertelur saudara sudah buka. Itu susah nambah populasi. Itu agak berat. Dan walet itu masih agak canggung, masih agak terseringan karena umurnya seumur bangunan saudara sudah 2 tahunan. Ya sebenarnya bukan belia itu sudah standar, tapi itu ambil waktu, jangan mepet cara panennya saudaraku ya. Ya seumpamanya saudara mengambil panennya itu per 2 bulan itu agak-agak mepet itu kalau per 1 bulan. Jadi saudara itu bisa mengambil langkah 1 bulan 2 bulan lah. Itu yang paling bagus cara panen. Berarti sempat itu anak terbang. Ya, sebenarnya itu 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Nah, hanya mungkin kalau saya katakan 2,5 bulan baru saudara panen, itu agak lambat. Karena ya maklumlah saudaraku ya, karena manusia itu semua saudara-saudara kita itu membutuhkan namanya faktor keuangan. Ya, saya maklumi juga. Terus ini mengenai adanya papang sirip saudara ya, yang mengenai adanya papang sirip, kenapa banyak yang tidak ditempati walet sedangkan berdempetan. Itu mengenai adanya sirip ya, baik papan maupun cor, itu tidak usah dipermasalahkan mengenai adanya kenapa belum bersarang di situ, kenapa berdempet-dempetan yang bersarang. Itu tidak jadi masalah saudara-saudaraku, akan semua ditempati nantinya kalau burungnya mau padat ya. Nah, yang intinya itu populasinya dulu yang kita usahakan saudaraku ya. Bahasa populasi itu gimana caranya supaya walet itu bisa banyak di dalam ruangan RB saudara, karena itu yang diinginkan semua petani walet. Semua mau banyak sarangnya saudaraku, semua mau banyak populasinya, tapi agak berat kita itu hadapi namanya kesabaran. Bahasa kesabaran itu ya itu tadi ya, ini kan baru sekitar 400-an. Nah ini ya, sudah dihuni walet sekitar 400-an. Sebenarnya itu 400 itu belum bersarang semua. Memang wajar saudara itu ambil 3-4 ons. Sekitar itu sarang itu kurang lebih 70-80-an. Berarti yang tidak bersarang itu masih ada 300-an lebih. Memang saya sudah katakan, dalam 10% itu hanya 30% sampai 35% yang bikin sarang. Apalagi kalau mengadakan panen pemaksaan.
belum terbang anak, karena adanya tadi itu sarang kosong kita buka lagi. Ya, kalau sudah 1000 itu burung Anda jadi masalah saudara-saudaraku, tetapi ini baru 400-an. Nah, memang sudah standar itu, saya sudah katakan. Kalau 100% itu hanya 35 bisa kita buka. Terbukti saudara-saudaraku ya apa yang saya katakan ya. Nah, itu belum yang bersarang, belum yang bikin polesan. Berarti saudara ini burung di dalam sebenarnya bukan 400-an, kurang lebih sekitar 5,5 sampai 600-an burung. Karena sulit dideteksi saudara-saudaraku mengenai adanya walet. Ya, jadi usahakan saudaraku ya adakan dulu populasi. Silakan panen tidak jadi masalah, tapi jangan dipaksakan. Nah, yang mana yang saya maksud jangan dipaksakan, jangan dibuka dulu sarangnya yang belum ditempati bertelur dan belum menetas itu telurnya, belum terbang anak. Cukup saudara ambil yang sudah terbang anaknya, cukup itu. Ya, jangan dulu jangan bahasa sedikit saya ambil. Ya, kalau berbahasa sedikit saudaraku ya begitu-begitu terus itu kita ambil on terus itu sampai bertahun-tahun itu. Karena tidak ada perkembangan di dalam, bahasanya jalan di tempat, bukan jalan maju. Ya, tidak ada kemajuan ke depan. Sedangkan kita ini gimana caranya supaya saudara bisa mengambil kilo. Nah itu, jadi adakan dulu populasi saudaraku ya. Termasuk cepat panennya ini, karena baru 2 tahun jenjang umur gedung saudara kita ini di NTB, lumayan. Ya, jadi usahakan saudaraku ya kalau mengenai adanya itu sirip jangan terlalu dipersoalkan mengenai adanya sirip itu. Yang penting burungnya di dalam sudah dihuni, sudah beradaptasi, berkembang biak di dalam. Ini sebenarnya sudah berkeloni, hanya keloninya ini belum meledak, masih standar. Karena panennya di sini baru 3-4 ons per 1 kali panen. Saya tidak tahu di sini apakah panen per 1 bulan, setengah bulan atau 1 bulan, 1 bulan setengah atau 2 bulan. Saya walau saya tidak tahu saudaraku ya. Dan jelasnya bahasanya di sini dia buka sarang 3-4 ons. Disyukuri saudaraku, karena itu sudah uang, ya sudah rezeki. Itu sudah rezeki itu. Hanya gimana caranya supaya saudara itu tambah memacu ke depannya ya. Ya saudaraku ya. Banyak pertanyaan saudaraku ini mau diangkat ini sebenarnya, tetapi jadi yang paling banyak itu yang bagi pemula yang masih perdana. Nah, sama ini ada juga panen perdana, cara panennya gimana cara panennya yang panen perdana ya. Jadi itu saudara kita yang di luar sana yang punya gedung rumah walet baik yang pemula, standar dan senior, tolong diikuti itu arahan-arahan video-video saya. Ya, karena itu sangat-sangat mendukung untuk di dalam ruangan RBW saudara agar supaya di dalam ruangan RBW itu bisa produktif. Bahasa produktif itu berarti walet itu bisa berkeloni banyak koloninya maksud saya. Itu saya katakan usahakan di dalam ruangan RB saudara itu dilembabkan. Ya, karena walet itu suka habitat yang tempat lembabkan itu, perbaiki suhunya, atur suhunya di dalam, idealkan semua bagian itu, adakan sekat lar. Ya, itu sekat lar antar lubang. Ya, sekat lar itu lubang antar ruang. Jadi saudara itu jangan terlalu banyak kamar di dalam. Ya, paham saudara apa yang saya maksud ya? Jangan terlalu banyak kamar di dalam. Karena kalau ukuran standar yang paling banyak itu yang masuk di bawah komentar itu ada ukuran 4x8, 6x7. Itu yang paling banyak masuk di bawah kolom komentar. Saya baca itu banyak sekali pertanyaan itu. Itu 5x7, 4 kali berapa? 9 itu kebanyakan itu. Dan itu yang paling sulit dihadapi itu yang bangunan ukuran-ukuran gitu saudaraku. Karena walet itu agak sulit dibetakan kalau ukur-ukuran begitu, tapi insya Allah yang penting saudara itu bisa mengambil jalan yang saudara ambil itu idealkan di bagian di dalam ruangan RB saudara ya. Ya, karena walet itu apalagi kalau mepet antara lantai ke play itu rendah, bangunan sempit, baru banyak kamar, mana juga di dalam ruangannya pengap, panas lagi, suhunya tidak teratur, keluar yang dari luar masuk di dalam ruangan RBW. Itu suhu itu udara. Jadi agak sulit itu kita idealkan bagian di dalam, kita optimalkan. Kalau saudara itu apalagi kalau saudara keluar masuk.
Nah itu yang paling berat, itu yang kita hadapi, itu bangunan baru. Itu yang terlalu tinggi, penasaran di situ. Selalu kita mau cek. Karena memang kenyataannya begitu. Ya, justru saya katakan, saya maklumi juga kalau saudara itu adanya selalu mau melihat di dalam ruangan RBW. Ya, setelahnya itu saudaraku ya. Karena itu selalu iming-imingkan. Wah, kapan ini baru ada burungnya beradaptasi di dalam? Kapan baru banyak burungnya beradaptasi di dalam supaya bisa dia cetak sarang. Nah, itu di belakang bahasa sarang dulu saudaraku. Kita adakan dulu namanya populasinya di dalam, ya, koloninya walet supaya bisa produktif. Apabila ruangan itu sudah produktif, itu akan produksi sarang itu walet. Kalau sudah padat, ini berbahasa padat, gimana caranya mau padat kalau di dalam itu biar kelembabannya itu ya tadinya itu bagus ukurannya tuh, tapi tidak diperhatikan, akhirnya kelembaban lari turun, tapi bukan turunnya sedikit, wah jauh turunnya. Nah itu banyak saudaraku, apalagi kalau saudara itu hanya menggunakan media baskom. Nah baskom itu kan mepet ya. Nah itu baskom, saudaraku ya. Biar kita gimana caranya itu baskom, umpamanya baskom itu mau dibelah ember. Karena ada pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar itu mengenai adanya ember dibelah, ya bagus, karena itu satu respon, ya. Hanya kalau ember mau dibelah tidak sama kalau saudara menggunakan baskom. Ember itu kan tinggi naik, tidak meluas itu kelembaban. Justru saya katakan ya, kalau saudara menggunakan baskom, media baskom dari membentuk adanya kelembaban ini di dalam ruangan RBW supaya dingin, perbanyak baskom, ya, perbanyak. Karena itu susah mencapai kelembaban itu kalau baskom. Karena itu terbatas kalau baskom, saudaraku. Tapi usahakan isi tanah liat, tanah jangan batu bata. Beda kalau sudah dibakar itu batu dengan asli. Saya sudah katakan ya, kalau saudara itu mau mencapai di dalam ruangan RBW saudara itu kelembabannya, usahakan diisi tanah liat yang tidak dikelola. Jangan batu bata sudah dibakar, beda bawaannya itu. Bisa kita deteksi saudaraku. Kita ambil baskom atau ember, itu tanah liat dan kita ambil batu bata simpan di situ. Malam hari kita simpan, pagi kita pegang itu air, mana yang paling dingin. Karena saya sudah uji coba semua itu, saya sudah lakukan itu. Yang paling dingin itu yang tanah liat itu, kayak es itu kalau pagi. Itu kayak gumbang itu kayak kuci itu. Nah kita isi air, itu kan tidak terbuat dari semen, itu tanah yang dibuat itu gumbang. Nah baru kita isi tanah liat itu. Justru bagus kalau itu kita gunakan yang mentah, yang belum dikelola itu tanah sawah atau tanah liat yang dibikin batu bata, yang dibikin wadah apa itu. Nah itu saudaraku ya, yang dibikin biasa itu dapur itu, ada dapur itu. Nah, yang digunakan itu dari tanah itu. Itu yang kita gunakan saudaraku supaya bisa mencapai kelembaban. Kalau saudara itu menggunakan media baskom, karena sulit itu diatur itu kelembabannya kalau saudara menggunakan baskom, ya. Justru kalau saudara itu menggunakan baskom itu umpamanya ukurannya, karena ada berapa di sini ukuran yang standar 4x8, ada ya 3x8. Itu baskom, kalau hanya 12 baskom saudara pasang di dalam, jangan harap saudara tidak bisa dia capai. Apalagi saudara menggunakan media ember. Namun itu ember mau dibelah tidak sama saudaraku. Ya, karena semua saya sudah uji coba. Saya sudah rasakan, saya sudah jalani semua itu. Justru saya katakan saya tidak bisa angkat itu pembahasan apabila saya tidak pernah melewati. Saya tidak pernah merasakan, mengalami, melakukan. Semua saya sudah alami itu. Jadi saya angkat itu saudaraku. Jadi ikuti saja apa yang petunjuk, apa yang saya katakan, ikuti itu arahan saya, ya. Nah, itu saya maksud supaya saudara itu bisa mendapat yang saudara lakukan di dalam ruangan RBW, dan itu yang diinginkan walet terpenuhi. Nah, cara itu membetulkan walet itu jalan satu-satunya saudaraku. Kalau saudara itu mau melihat itu waletnya berkeloni di dalam ruangan RBW saudara, apalagi kalau saudara itu ruangannya mepet. Jadi gimana caranya supaya walet itu bisa dikelonikan? Nah, itu aja intinya, gimana caranya supaya itu aja. Walet itu sukanya di habitatnya walet lembab, itu saja. Habitatnya walet lembab, suhunya bagus, aman dan gelap.
Itu mengenai adanya itu predator kan nanti kita deteksi apa sudah banyak umpamanya kecoa, kutu-kutu, semut di dalam, adakan penyemprotan. Ya, adakan penyemprotan. Nah, semacam ini saudara, ini ada juga pertanyaan di bawah dalam saudara ya. Nah, sudah banyak saya ikutkan ini pertanyaan. Itu pertanyaan mengenai adanya itu racun yang saudara gunakan ya. Karena ada yang katakan agak saya ragu. Agak saya ragu gunakan racun ini namanya ini. Jadi yang saya gunakan saudaraku, terus terang saya sudah lebih 10 tahun menggunakan itu regen. Regen itu murah, tidak ada aroma bau dan ampuh, khusus untuk di bawah lantai. Tetapi kalau di atas sirip yang aman itu, aman sarang anak walet dan begitu pun juga induk walet, itu diamond. Gunakan itu diamond. Banyak yang racun yang lain tergantung dari saudara yang mau gunakan yang mana. Tetapi kalau saya saudaraku itu tidak pernah lepas itu regen dan diamond. Diamond itu khusus untuk di bagian atas sirip. Kalau regen khusus untuk bagian lantai di bawah. Ya, sudah paham saudaraku ya? Itu yang selalu saya lakukan kalau mengadakan penyemprotan di dalam ruangan RBW adanya itu hama. Ya, itu kita itu istilahnya mengambil langkah itu yang kita gunakan. Ya, karena banyak pertanyaan itu saudaraku ya. Tetapi panjang-panjang itu jawabannya sudah kalau saya jawab di bawah komentar capek juga itu banyak pertanyaan itu semua itu. Apalagi kalau sudah bolak-balik bertanya itu istilahnya kayak berinteraksi di bawah kolom komentar itu mundar-mandir itu mau tidak mau mesti dijawab saudaraku ya kalau saya lihat. Ya, kecuali saya tidak lihat ya mohon maaf saudaraku ya, tetapi insyaallah saya akan jawab itu cepat atau lambat. Jadi terus terang saudaraku ya, ini saudara kita ini mengenai adanya itu sirip, karena di sini kenapa itu sirip ada yang tidak ditempati padahal berdempetan. Mengenai bahasa berdempetan atau berjauhan itu tidak jadi masalah. Karena itu walet sudah ada di dalam, bukan di luar. Ujung-ujungnya nanti itu akan jalan gitu nanti saudaraku. Kalau sudah padat burungnya. Yang penting adanya faktor, adanya kesabaran, bersabar saja dulu ya. Kalau bahasa itu siripnya mau sudah penuh berarti itu sudah banyak waletnya itu, sudah padat. Bertahap ya, apalagi ini kan baru umur 2 tahun. Bahasa 2 tahun itu berarti 24 bulan. Belum. Tetapi disyukuri karena sudah panen. Nah, sudah panen banyak saudara kita itu sudah 2 tahun, 3 tahun belum apa-apa, kasihan itu semua. Banyak. Ini kalau begini sudah bagus. Hanya yang pesan saya dari penjelajah 75, diusahakan atur cara panennya, jangan mepet. Ya. Nah, maksudnya jangan mepet baru pamanya setengah bulan buka lagi sarangnya. Berarti tidak ada populasi ke depannya. Yang kita mau ini gimana caranya supaya ada perkembangbiakan anakan, begitu pun juga walet luar. Walet liar yang tidak punya rumahan di luar itu masuk di dalam, berarti dia double. Berkembang biak juga di dalam berkoloni, ada juga burung liar yang masuk, itu bagus, cepat. Nah itu. Jadi bahasa saya itu bersabar saudaraku ya, jangan terlalu terburu-buru. Ini baru 2 tahun ini, sedangkan di sini. Tapi tidak apa-apa kalau jarak kita saudara ini buka sarang ini ambil jarak semacam 2,5 bulan tidak jadi masalah. Tetapi kalau saudara buka sarang ini per bulan ini, terancam burunya saudaraku, yakin saja terancam burung. Kalau saudara saudara itu ambil per bulan, sedangkan di sini baru 400-an burung. Nah, jadi saudara itu bisa mendalami di dalam ruangan RB saudara, ya. Nah, pelajari di dalam itu, dalami di dunia walet. Walet kesukaannya itu dia mau aman. Jangan diganggu dulu supaya dia beradaptasi dengan nyaman, aman, dan dia berkoloni sampai dia bikin sarang. Itu. Namun dia bikin sarang kalau selalu diganggu itu lambat. Lambat saudaraku. Nah, termasuk ini kalau baru 400 ini ya bagus, tetapi ini masih ada bahasa panen-panen agak-agak pemaksaan sedikit ini. Sedikit aja. Diusahakan itu diulur. Sehingga diundur waktunya panennya ya, jangan terlalu mepet. Karena kita mau adakan dulu populasinya walet, perkembangbiaknya itu kanakannya di dalam. Karena umurnya walet itu mulai dari telur itu sampai terbang itu 2 bulan lebih. Jadi kalau saudara panen itu per 1 bulan fatal itu.
Susah itu ada kemajuan ke depannya. Jadi berjalan di tempat saja begitu itu saudara yang bisa panen. Coba kita deteksi selalu pasti gitu. Susah mau ambil banyak itu. Nah, itu. Bahasanya ini sebenarnya belum saatnya dipanen per bulan. Bisa panen per 2,5 bulan atau 3 bulan satu kali tidak jadi masalah. Kalau walet sekitar gini. Kecuali sudah ribuan ke atas itu sudah bisa panen per 1 bulan. Per 20 hari juga bisa kalau ribuan sudah ke atas. Nah, itu udah jadi masalah. Saudara bisa lakukan itu. Nah, jadi utamakan dulu populasinya saudaraku ya. Itu yang saya inspirasi selalu saya katakan itu diutamakan dulu koloninya walet. Karena apabila koloninya walet itu susah banyak, begitu juga punya sarang. Nah, tidak bisa kita ambil banyak saudaraku ya. Nah, itu yang kita inginkan karena di sini ukuran bangunan saudara ini kan 6x8, 2 lantai. Ya, nah, ini 2 lantai. Jadi ini saudara-saudara usahakan dilembabkan dia di dalam. Karena sudah luar biasa ini, sudah banyak burungnya karena baru 2 tahun luar biasa. Usahakan itu jangan dianggap remeh itu kelembabannya di dalam supaya waletnya itu lebih cepat lagi berkembang biak. Ya. Maksudnya perkembangbiakannya itu cepat supaya dia koloninya kelihatan nanti ke depannya. Diusahakan itu gimana caranya karena ini saudara ini 4x8 bahasa 6x8 bahasa itu 6x8 berarti lebar 6 meter panjang 8 meter. Nah, 2 lantai itu saudaraku ya. Agak ini ukuran bangunannya ini standar lumayan. Ini yang paling banyak ukuran begini saya angkat ini. Ukuran 6x8, 4x8. Ya, ini yang paling banyak ukuran yang kayak gini yang saya angkat. Di bawah komentar. Jadi ini saudara kita dari Nusa Tenggara Barat ya, NTB. Lakukan itu apa yang saya katakan tadi, tidak jadi masalah saudara panen, buka sarang walet, tetapi beri waktu jarak untuk walet. Ya, supaya walet itu bisa berkembang biak. Nah, jangan adakan dulu panen per bulan saudara-saudaraku ya, ulur waktunya dulu cara panennya. Nah, tidak jadi masalah itu, karena itu jalan ditempa itu saudaraku. Kalau saudara itu tidak ulur waktu panennya. Dan itu tanggalnya tayang ini video saudaraku, saya janji itu tanggal 7, tetapi tayang itu tanggal 8 ya, tidak salah ya. Nah, ini masuk bulan 4 ya, bulan 4 2024. Ini sudah mendekati lebaran, tinggal berapa hari lagi. Jadi mudah-mudahan ini saudara kita ini yang di luar sana itu kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Baik yang sudah saya jelaskan itu mengenai adanya, karena ada juga dituntun. Ada juga pertanyaan, oke lah tidak apa-apa saya angkat ini sedikit. Ada pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar bagian di bawah Sumbar. Kalau tidak salah itu daerahnya Salogatta. Ada masuk di bawah kolom komentar itu daerah Salogatta sudah ditangani konsultan, tetapi itu yang tangani menghilang. Bahasanya menghilang itu tidak dikontrol bangunannya saudara. Ya. Nah, dan mungkin juga dia lihat saya punya video ya, channel. Dia bertanya, sudah sering masuk pertanyaannya. Dia ingin dituntun ya, alhamdulillah. Semampu saya saudaraku ya, karena saya itu balas di bawah kolom komentar jawabannya. Justru saya katakan saudaraku, insya Allah ikuti saja konten tutorial saya dan ikuti panduan-panduan itu, semua lengkap di situ di dalam konten tutorial saya di videonya yang tayang. Nah, semua lengkap itu di situ, semua lengkap petunjuk kalau saudara itu mau menginginkan itu panen sarang walet. Lengkap di situ. Sisa saudara itu lakukan, cerna baik-baik ya. Nah, yang mengganjal di dalam ruangan RBU saudara, bangunan saudara itu apanya yang kurang, apanya yang perlu dibenahi maksud saya. Sama ini saudara kita ini kayak putu panda. Nah, ini putu panda dari Kalimantan Barat kalau tidak salah, baru kemarin itu saya angkat. Jadi itu saudaraku jangan diadakan dulu maksud saya jangan diadakan dulu pembenahan. Usahakan lembabkan di dalam ruangannya saudaraku ya, ini putu panda dari Kalimantan, Kalbar, Kalimantan Barat kalau tidak salah ya. Usahakan saudaraku ya, ikuti saja konten
tutorial saya, ikuti video saya. Ya, biar bukan pertanyaannya saudaraku, karena di situ ada ilmu. Ya, sisa saudara itu bisa, oh ini yang kita lakukan menurut bahasa penjelajah 75, ini yang kita ini. Itu saudaraku ya. Ya. Jadi itu mengenai itu saudaraku, ada juga pertanyaan juga ini sama tadi itu mengenai adanya suara. Ya, itu perlu bahasanya suara tarik karena adanya suara tarik. Kalau berbahasa mengenai adanya suara saudaraku, terima kasih banyak atas responnya saudara. Saya tidak pernah mengatakan jangan gunakan suara. Saya katakan yang hatinya di dalam itu alat kalau berhasil bagian di dalam ruangan RBW. Kalau berbahasa, saya berbahasa suara saudaraku, memang harus ada suara karena itu pancingan. Tetapi ada balasannya, itu bahasa pancingan. Burung datang tetapi di dalam ruangan RBW itu tidak merespon, sia-sia, itu bahasa pancingan. Nah, itu berarti kita itu harus betul-betul memahami bagian di dalam ruangan. Di situ hatinya, di situ triknya, di situ kuncinya, di situ rahasianya kalau wali kita mau hadapi. Ya, kalau mengenai adanya suara-suara, saya sudah lama di dunia walet, sudah banyak, bukan lagi puluhan, ratusan itu saudara kita itu ganti-ganti suara itu sampai 50 disk-disknya, tetapi bangunannya tetap jalan di tempat. Ya, ada yang tidak, satu kali aja dia punya suara tidak pernah diganti, tetapi burung dia punya burung walet di dalam meledak, begitu pun sasarannya, karena memang di dalam intinya di situ. Biar 100 kali saudara gunakan ganti suara panggil, suara tarik, suara inap, kalau di dalam tidak terpenuhi tidak ada gunanya. Biar burungnya itu datang berkerumun gitu, ribuan itu, karena itu adanya suara. Tetapi kalau masuk di dalam dia tidak suka di dalam, selamat tinggal, tidak akan kembali. Beda kalau di dalam, apabila dia suka walet itu akan kembali. Beda. Ya saudaraku ya. Sedangkan kita ini mau mengadakan namanya populasi, kita mau menginginkan saran. Nah, itu memang itu suara bagus kalau merespon, tetapi nomor satu itu bagian di dalam. Ya, baik adanya suara panggil di luar, suara tarik di dalam, masuk di dalam lagi itu suara inap, suara huni, yang bisa burung itu kan main-main itu adanya itu suara. Ya. Kita ini bukan mendatangkan burung hanya untuk main-main. Kita mau mendatangkan burung supaya walet ini bisa beradaptasi tinggal di dalam. Itu yang kita inginkan, itu yang kita mau. Selama kita itu mendirikan gedung rumah walet. Karena ada yang ingin kita mau capai, ada yang kita ingin cita-citakan, yaitu adalah koloninya walet. Gimana caranya? Banyak saran kalau kurang koloni. Justru saya katakan koloninya walet. Apabila walet sudah berkoloni, berarti yakin saja banyak juga saran di dalam. Dan itu yang kita inginkan. Ya saudaraku ya. Ya, kalau mengenai adanya suara saudaraku ya, tidak jadi masalah. Saya sudah katakan kalau bahasa suara kan diperjualbelikan. Semua yang petani walet sudah meledak semua burungnya itu berbahasa suara. Karena ada yang dijual. Beli saja di situ. Seandainya ada suara itu sampai 50 juta, 100 juta, dia beli juga saudara kita. Jangankan bangunan dikasih berdiri, apalagi kalau suara. Kalau bahasa suara, kenyataannya banyak yang beli suara mahal tetapi gitu-gitu di gedungnya. Karena di dalam itu yang tidak terpenuhi. Justru saya katakan gimana caranya supaya suara juga respon lebih-lebihan di dalam itu. Itu intinya. Saya sudah katakan habitatnya walet banyak di goa, sampai ribuan, jutaan, miliaran di goa, karena itu lembab. Walet itu kejar itu. Coba saudara pasang di sana suara, pancing di sana suara, cari goa yang panas hawanya, pasang di situ suara. Apakah walet di situ mau tinggal? Paling walet itu datang di situ kejar suara baru pergi. Kalau bahasa itu yang saya mau bahas, karena saya sudah jalani semua yang kayak gitu. Nah, justru saya katakan saya angkat itu yang pernah saya alami, yang saya jalani. Tetapi memang harus ada suara. Ya, nah itu yang saya maksud saudaraku ya. Jadi saudara itu harus memahami. Saya tidak berbicara di sini, saudara hanya berbicara saja.
Saya sudah lakukan, saya sudah jalani, saya sudah alami, saya sudah rasakan keluh kesahnya mengenai adanya dunia wallet. Ya, mengenai perkembangbiakannya koloninya wallet, suaranya wallet, parfumnya wallet, sarang imitasinya wallet, sekatnya di dalam ruangan RBW menggelapkan ruangan. Ya, menender itu bangunan ya, mulai dari lantai pertama sampai lantai ke-6. Semua saya sudah lakukan, saudaraku. Ada juga saudara kita itu ya, tolong diperlihatkan saudara-saudara itu konten ini, jangan berbicara beda-beda saudaraku. Kalau saya mau ngonten yang kayak begitu saudaraku, susah itu saya bahaskan teman-teman kita. Nah, justru saya katakan telusuri videonya, ada semua itu mengenai dibangun saya tangani. Karena ada berapa karyawan saya pakai itu, kalau di lapangan kerja ada 60 karyawan. Saya biasa bagi-bagi. Tapi selama ini ya, ini saya itu biar saya ngonten saudara itu. Biar saya ngonten itu tetap karyawan kerja di lapangan. Ya, hanya saya khusus untuk tutorial membahas mengenai adanya kegagalan dan keberhasilan dan kegagalan, kendalanya di mana, supaya wallet itu bisa berkeloni, ruangannya bisa produktif. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya. Jadi paham apa yang saya katakan, apa yang saya maksud, lakukan itu saudaraku ya. Jadi oke saudaraku, karena saya sudah panjang lebar ini, saya sudah angkat jawaban saudara pertanyaan saudara kita ini, karena memang saya katakan tunggu konten tutorial saya. Karena ini panjang pertanyaannya saudaraku, saya sudah hadirkan ini 1 lembar penuh. Ini 1 lembar penuh ya. Jadi saudaraku yang dari NTB, tolong ya saudaraku ya, lakukan apa yang saya katakan tadi itu. Hindari yang tidak diinginkan wallet, datangkan ya, lakukan yang dicari wallet ya, supaya saudara itu bisa mendapat apa yang saudara inginkan selama saudara itu mendirikan gedung rumah wallet. Itu yang kita inginkan. Terima kasih banyak saudaraku. Yang belum saya angkat pertanyaannya, dan yang memang kalau ada yang terlewati tolong dikomentari ulang. Nanti saya akan angkat saudaraku, karena sudah padat pertanyaan. Dan bukan itu saja video yang tayang yang ada komentar, banyak video yang dulu itu banyak pertanyaan di situ. Mana video sur, maksud saya video sur, video pendek yang hanya berapa detik. Mana video reguler yang video panjang, itu banyak pertanyaan saudaraku. Bukan itu saja yang tayang ini, umpamanya ini hari tayang, di situ komentar kan hanya berapa komentar di situ. Tetapi video-video yang dulu-dulu itu banyak. Jadi paham saudaraku ya. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan kalau ada kata-kata saya salah terselip, karena adanya saya ini manusia biasa. Ya, semampu saya tuntun saudara, dan apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, saya jalani selama saya terjun di dunia wallet, itu saya berikan kepada saudara. Itu yang saya paparkan. Semoga semua ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ya, bersabar. Apabila saudara itu mendapat namanya satu maksudnya cobaan, sabar saudaraku ya. Yang penting saudara itu berdoa, berusaha gimana caranya supaya bisa walletnya bisa beradaptasi dalam ruangan RBW saudara. Ya, itu yang kita inginkan. Semua petani wallet menginginkan itu. Ya, tanpa terkecuali. Hanya ada namanya cobaan. Cobaan itu, bahasan cobaan itu tantangan, hambatan, rintangan, dan halangan. Itu yang kita hadapi, itu yang berat. Dan itu bahasanya yang bisa mengatasi itu adalah kesabaran. Dan kesabaran itu agak sulit kita hadapi. Ya, namun kita bersabar, tetapi bahasanya hanya biasa kita berbahasa sabar, tetapi susah dilakukan. Sama dengan itu cobaan, ujian. Begitu pun juga kesyukuran. Jadi ya, saya bersyukur sudah banyak wallet, padahal di hati belum bersyukur, masih neko-neko. Ya, jadi itu saudaraku, memang kita manusia itu. Ya, kurang dan lebihnya, justru saya katakan kurang dan lebihnya. Kita manusia bukan manusia sempurna. Ya, yang sempurna itu hanya Maha Pencipta. Ya, menciptakan segala sesuatu, makhluk hidup, dunia dan langit dan seisinya. Oke? Jadi mohon maaf saudaraku, yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil tadi. Tapi perlu kita saring dulu, ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.